Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vito Adiputra, NIM B2A020060, jurusan S1 Statistika, Universitas Muhammadiyah Semarang, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang menjelaskan tentang tanaman transgenik. Tanaman yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tomat. Teknologi anti-sense pada tomat. Tomat atau dalam bahasa Latin Lycopersicum esculentum merupakan tanaman yang sensitif terhadap suhu. Apabila tomat ditanam di dataran rendah, maka produksinya akan rendah. Suhu merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman ini, khususnya pada saat tumbuhnya buah. Apabila tomat ditanam pada suhu yang panas atau tinggi, maka buah yang dihasilkan akan sedikit. Metode transgenik untuk menambah daya tahan tomat. Tumbuhan tomat merupakan salah satu produk hortikultura utama. Seperti produk hortikultura pada umumnya, tomat memiliki shelf life yang pendek. Dengan demikian, tomat memiliki unsur simpan yang pendek, cepat busuk, dan penanganan yang sulit. Dengan kondisi seperti ini, tomat sulit dipasarkan ke tempat yang jauh. Biaya pengemasan sangat mahal, misalnya menyediakan box yang dilengkapi pendingin. Oleh karena itu, saat ini telah dikembangkan metode transgenik untuk menjadikan tomat berdaya tahan lebih lama setelah dipetik. Tomat flavor saver. Ketika memilih yang matang, tomat kebanyakan akan busuk dalam beberapa hari. Tapi, tomat flavor saver yang diperkenalkan pada tahun 1994 setelah dilakukan percobaan selama bertahun-tahun, masih tetap matang dan segar selama berminggu-minggu. Tomat flavor saver adalah makanan pertama yang direkayasa genetika yang disetujui oleh US Food and Drug Administration atau disingkat FDA, dan meskipun itu tidak berhasil di pasaran dan tidak lagi tersedia, hal itu menemukan varietas lain yang direkayasa genetik, termasuk tomat di pasaran saat ini. Makanan ini dikembangkan menggunakan teknologi antisense, di mana gen yang mengkodekan untuk sifat tertentu akan dihapus dari sel tanaman, digunakan untuk menghasilkan salinannya, dan ditransfer kembali ke sel asli menggunakan agrobakter sebagai organisme vektor. Daya tahan tomat. Tomat matang biasanya menghasilkan enzim poligalakturonase atau PG, zat kimia yang mencerna pektin di dinding tanaman. Pencernaan ini menyebabkan pembusukan normal yang merupakan bagian dari siklus alami tanaman. Gen yang mengkode PG diidentifikasi, dihilangkan dari sel-sel tanaman dan digunakan untuk menghasilkan salinan pelengkap dari dirinya sendiri. Dengan menggunakan agrobakter sebagai organisme vektor, sebuah gen baru dapat ditransformasikan ke dalam sel tomat. Di dalam sel, gen mengkode molekul mRNA atau molekul antisense yang bersatu dan menonaktifkan molekul mRNA normal sehingga tidak ada PG yang dihasilkan, tidak ada pektin yang dicerna, dan pembusukan alami akan melambat. Keunggulan tomat antisense. Dengan adanya teknologi antisense pada tomat akan memberikan manfaat karena perlambatan pembusukan tomat akan memberikan dampak lebih lama untuk laju pertumbuhan pada jamur. Akibatnya, pembusukan akan tertunda. Dengan adanya teknologi antisense, ada beberapa keunggulan dari teknologi antisense pada tomat. Di antaranya yaitu, yang pertama,
menghambat pelunakan buah pada tomat. Yang kedua, tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, dan virus. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi tanaman dan meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim seperti lahan kering, lahan keasaman tinggi, dan lahan dengan kadar garam yang tinggi. Yang keempat, pada zaman sekarang sayuran dan buah-buahan tidak hanya dipasarkan untuk pasar lokal, tetapi dimaksudkan juga untuk pengiriman jarak jauh seperti pasar nasional dan internasional. Jadi, kesimpulannya, teknologi anti-sense pada tomat akan memberikan manfaat yang besar pada industri pertanian dan nilai ekonomi yang lebih dibandingkan dengan tomat pada biasanya yang tidak memiliki daya tahan terhadap serangan jamur dan pembusukan alami, sehingga faktor-faktor jadi cepat busuknya tomat dapat segera digantikan dengan teknik anti-sense. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.